Bagaimana hukumnya bila kita ingin merehab masjid? Bagus. Apakah amal jariah yang membangun masjid pertama akan hilang? Ketika Masjid Nabawi tiangnya batang korma, atapnya pelepah korma, dindingnya labin tanah liat yang dijemur kering dicetak 4, direnovasi oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Abu Bakar, Umar, Utsman. Utsman merenovasi pertama Masjid Nabawi. Lalu sahabat komplain, bagaimana dengan yang nyumbang tiangnya? Berarti putuslah pahalanya Utsman. Utsman langsung membacakan hadis yang dia pernah dengar dari Nabi SAW. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, maka Allah sudah bangunkan untuk dia satu tempat dalam surga. Mana tahu nanti Masjid Al-Muhajirin masyarakatnya melimpah ruah, rumah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, melimpah ruah rezeki. Maka nanti masjid ini kita buat menjadi Islamic Center 2 tingkat insyaallah. Amin. Ada pondok tahfiz Qur'annya, ada tempat praktek dokternya, ada tempat kumpul anak mudanya. Apakah hilang pahala orang yang nyumbang dinding keramik? Tidak, maka tetap mengalir. Kalaupun mau dijual atapnya, maka dijual, duitnya tetap balik lagi ke masjid. Kalaupun dindingnya mau dihancurkan, dindingnya menjadi pondasi masjid atau ke masjid lain, tidak dibuang, tidak digunakan untuk sia-sia, karena dia adalah wakaf. Wakaf itu la yuba'u, tak boleh dijual, wala yuhabu, tak boleh dihibahkan, wala yurasu, tak boleh diwariskan, tapi wakaf kembali kepada wakaf. Makanya yang kemarin sudah nyumbang keramik, nggak perlu ditulis di situ keramik saya. Lalu ketika nanti ada direnovasi, nyari mana keramik saya, mana. Mudah-mudahan yang bangun masjid ini ikhlas, sudah dibangunkan tempatnya di surga. Oh, jadi Ustadz, kalau saya sedekah keramik di akhirat saya nanti dapat keramik. Ya, kalau saya kemarin buat atap di akhirat dapat atap. Ya. Tiba-tiba satu bapak nangis. Kamu kenapa nangis? Saya kemarin cuma ngasih WC Pak Ustaz. Masa di akhirat cuma dapat WC? Mikirnya jangan logika dunia. A'datul ibadiyas salihin, aku siapkan untuk hambaku yang saleh mala a'yunun ra'at, belum pernah dilihat mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Maka yang kemarin sedekah WC kamar mandi akan diberikan balasan tak pernah terlintas di hati manusia. Amin. Saya seorang difabel, mohon maaf, kurang salah satu kesempurnaan anggota tubuh fisik. Saudara-saudara kita yang dilebihkan Allah yang lain, tapi dikurangkan Allah yang lain. Saya sholat dalam keadaan duduk atau berdiri. Pas duduk antara 2 sujud, dada saya tidak menghadap kiblat. Bagaimana Ustadz? Soalnya ada orang mengatakan sholat saya tidak diterima karena tidak sempurna. Yang wajib sempurna itu bagi orang yang sempurna. Yang tak sempurna gimana dia mau sempurna? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gak bisa sholat berdiri duduk, tapi duduknya bukan dari awal. Di awal tetap berdiri, bawa kursi, di awal tetap berdiri. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ruku'. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Apa sujudnya baru duduk. Bukan dari awal duduk. Ustaz mau duduk aja banyak gaya. Saya praktek ini. Nah, jadi kalau memang dia bisa berdiri. Tapi kalau dari awal tak bisa berdiri. Orang yang kena vertigo nggak bisa berdiri. Vertigo nggak bisa. Asalnya goyang apa? Goyang. Dari awal tak bisa. Takut tumbang. Dari awal dulu.
Allahu Akbar. Rukuknya setengah, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sujudnya lebih rendah. Apakah kening mesti ditempelkan? Mau ditempel kemana? Takkan tempel ke tiang. Nah, oleh sebab itu maka ini termasuk dalam orang yang tak sempurna. Atau maaf cakap, tulang belakang bungkuk lalu tidak bisa menghadap ke kiblat. Yang penting arah dia sudah. Fawalli wajhaka syatral masjidil. Adapun orang yang sempurna maka semuanya mesti menghadap. Wajahnya menghadap, dadanya menghadap, matanya ke arah kiblat. Barulah diangkat takbiratul ihram bagi yang sempurna. Orang tua kami anaknya perempuan semua. Bagus, dapat mantu sugih. Dalam Islam hak perempuan istri ada pada suami. Jika suami tersebut pelit terhadap orang tua istri, bagaimana orang tua kami saat beliau tua dan tak berdaya, Pak Ustadz? Makanya sebelum dapat mantu buat tim fit and proper test. Mudah-mudahan ibu-ibu yang punya anak perempuan dapat menantu yang soleh-soleh macam mereka. Ibu dari sekarang mulai tengok-tengok mana calon-calon menantu. Yang senyum, yang lajang aja. Kewajiban laki-laki pada perempuan: kasih makan, kasih pakaian, kasih tempat tinggal, beri pendidikan, beri perhatian. 5. Makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Laki-laki tidak boleh memberikan zakat pada orang yang wajib dia nafkahi. Tak boleh bapak beri zakat kepada istri. Adinda, ini 3 juta zakat kanda sekaligus belanja 3 bulan. Nggak bisa. Laki-laki tidak boleh memberikan zakat pada mertua. Kenapa? Karena istri, anak, orang tua, mertua wajib dinafkahi. Istri, anak, orang tua, mertua wajib dinafkahi. Beda dengan saudara. Saudara tak wajib dinafkahi, tapi saudara dibantu boleh, dianjurkan. Tapi mertua, orang tua, bagaimana mungkin dia memberi anaknya yang dikandungnya 9 bulan 10 hari, dibesarkannya dengan tetes 10 keringat air mata, setelah anak itu gadis diberikannya kepadamu hanya dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran? Kenapa dia beri anak gadisnya? Itu karena dia ikhlas lillahi ta'ala. Oleh sebab itu jangan kalian laki-laki membuat calon-calon ibu ini kehilangan anaknya, tapi justru ibu ini akan berkata, alhamdulillah Ustaz, dulu saya menganggap kalau anak saya dibawa oleh laki-laki ini anak kami hilang, tapi ternyata kami malah dapat 2. Anak kami tetap ada dan menantu kami adalah orang yang luar biasa. Tapi sayangnya itu hanya ada di sinetron saja. Dan di desa Semulijaya ada calon-calon yang baik-baik, yang soleh-soleh. Wajahnya kelihatan tuh orangnya lembut, wajahnya baik, cerah, tapi pelitnya minta ampun. Pak Ustadz, saya mau tanya masalah riba, Pak Ustadz. Apakah sama dosa si periba yang memberikan pinjaman uang dengan si korban yang minjam uang? Yang minjam kena riba, yang makan uang riba juga kena riba. Sama. Saya pinjamkan 100.000, bayarnya 120.000. Pinjamkan 1 juta, bayarnya 1.200.000. Lalu dimakan duitnya. Mana ada orang makan duit? Duitnya dibelikan lontong sayur. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Sepiring lontong berubah menjadi setetes darah. Setetes darah masuk ke dalam jantung, karena jantung akan menyemprotkan darah naik ke otak. Setetes darah dari jantung naik ke otak. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Ubun-ubun, penipu, pembohong, pendosa. Kenapa ubun-ubun?
Karena dari jantung naik ke ubun. Jangan sampai ubun-ubun anak kita kotor karena kita kasih duit riba, baik yang meminjam maupun yang memberikan pinjaman riba. Sepiring nasi goreng, kok tiba-tiba Ustadz dari lontong ke nasi goreng? Terserah saya, yang ceramahkan saya. Sepiring nasi uduk, sepiring ayam penyet berubah menjadi setetes darah, darah berubah menjadi daging. Ayyuma lahmin nabata min haramin, setiap daging di badan tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka jahanam. Nanti di akhirat ditimbang, Abdul Somad beratnya 50 kilo, yang halal serat 10 saja. Maka berapa lama kita mampir di tempat transit di Obo-Obo sampai bersih, yang haram itu dibakar, barulah masuk ke dalam surga. Padahal tiap pagi tiap petang kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, selamatkan dari api neraka. Tapi badan kita santapan api neraka gara-gara riba. Hati-hati. Yang meminjam-minjamkan uang berhenti. Hai, yang suka minjam-minjamkan uang berhenti. Stop. Ustaz kok nunjuk kami? Saya nunjuk kamera supaya nanti di share dia nonton. Hai kau yang minjamkan uang. Alladzina yakuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Yatakhabbatu syaitanu minal mas. Orang yang makan riba nanti di akhirat bangun dari kubur seperti orang kerasukan setan. Kerasukan setan itu bahasa Jawanya apa? Kesambet, kesurukan. Nah, itulah dari itu. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita selamat, anak cucu kita dari riba. Lebih baik penampilanmu bersahaja sederhana daripada kaya tapi karena riba.